Apa sih yang memotivasi seorang Kimi untuk ikut lomba bertutur, Kimi? Bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada pendengarnya gitu. Kimi sendiri untuk bertutur ini dari kapan sih mulainya? Ini tuh waktu pertama tuh waktu TK. TKA apa B gitu. Tapi pertama kali ikut itu storytelling. Apa sih yang ibu ajarkan pada seorang Kimi, bahkan Kimi sampai bisa ya bertutur, lomba bertutur dan juara tingkat nasional? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Busam ID. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam program podcast literasi kerjasama antara Busam.id dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, masih sangat muda, masih sekolah dasar tapi sudah menginfluence teman-teman untuk dapat membaca buku. Langsung saja mungkin kita perkenalkan, ini dia Kimi dan sang Bunda. Halo. Kimi mungkin boleh dikenalkan dirinya kepada teman-teman Sobat Bersama ID. Eh, Perkenalkan nama saya Claire Kimberly, biasa dipanggil Kimi. Sekarang Kimi kelas 5 SD. Enggak, Kimi bersekolah di SD Budi Bakti. Oke, kemarin itu juara satu lomba bertutur Kimi ya, betul ya? Ya, di tingkat kota sama tingkat provinsi. Oke, acara Gebiar Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kaltim ya? Iya. Oke, itu seperti apa sih Kimi untuk bertutur tuh apa sih yang ditampilkan mungkin? Ya, tampilkan di tutor ya. Mhm. Hmm, Ceritanya mungkin. Iya, ceritanya seperti apa Kimi? eh Judul ceritanya. Judul ceritanya itu Negeri Orang Gaib. Oke, berarti bertutur tuh sama aja kayak dongeng berarti ya? Iya. Oke. Kimi sendiri untuk bertutur ini dari kapan sih mulainya? Kimi tuh waktu pertama tuh waktu TK. TKA apa B gitu. Tapi pertama kali ikut itu storytelling. Oh, storytelling. Iya. Umur 4. Storytelling itu ya apa? Pertama kali yang Kimi ikutin nih, judulnya apa storytellingnya? Entah. Pokoknya tuh ceritanya tentang ayah gitu loh. Superhero gitu. Oh, dari situ awal mula Kimi untuk melanjutkan ya atau bertutur itu Kimi ya? Iya, tapi nggak langsung dari itu. Nggak langsung. Jadi kan dari TK itu sudah baru em ikut lomba bercerita waktu kelas 1 SD. Kelas 1 SD itu kan online, di Bakti online. Baru ikut lomba itu tentang pahlawan juga, tapi ceritanya tentang Bung Tomo. Oke, itu online karena mungkin Covid dulu ya? Iya, terus Oke, dapat juara satu. juara satu. Iya, di situ jadinya lebih sering ikut lomba bercerita-bercerita, sering dikrit sama sekolah. Oke, apa sih yang memotivasi seorang Kimi untuk ikut lomba bertutur Kimi? Bisa menyampaikan pesan-pesannya kepada pendengarnya gitu. Mungkin dari sang ibu nih. Eee, Mungkin menyampaikan sebuah pesan, untuk kenalkan cerita rakyat pada pembaca mungkin yang masih usia dini juga mereka bisa mengenal pahlawan-pahlawan selain yang kita baca dari buku mungkin yang tidak pernah kita dengar, jadi kita juga bisa, melalui audio kita mendengar, seperti ini pahlawan-pahlawan yang ada di Indonesia, seperti itu. Oke. Kimi nih berapa saudara sih Kimi? 2. Dan Kimi paling kecil atau yang paling besar? Paling kecil. Oke. Kimi, ini kan kita tahu nih teman-teman yang bahkan bukan masih SD aja, yang SMA aja males banget baca dia nih Kimi. Ini ada nggak pesan dari Kimi untuk teman-teman yang lagi nonton nih untuk ya itulah sekedar untuk membaca buku? Ada. Eee, Satu aja sih kayaknya. Ayo membaca sebagai generasi emas menuju Indonesia maju. jadi teman-teman Sobat Bersama ini, ya kita tahu Kimi awalnya dia cuma ikut lomba storytelling Kimi ya, Iya, dan banget deh, Kak. dan dia sekarang bertutur mungkin sampai sekarang paling jauh tingkat apa nih juaranya Kimi? Nasional. Kapan itu? Yang kalau yang barusan ini yang perpustakaan itu bulan September. Terus Kimi ulang tahunnya kan 24 September, itu kayak hadiah ulang tahun. Oke. Jadi, nah tuh teman-teman mungkin bisa dicontoh Kimi nih dengan dia awalnya cuma ikut storytelling, sekarang bertutur dan saat ini bahkan dia bisa juara tingkat nasional nih. Mungkin itu bisa diambil motivasinya bagaimana seorang Kimi bisa melakukan hal tersebut dari ibu nih. Bu,
Apa sih yang ibu ajarkan pada seorang Kimi? Bahkan Kimi sampai misah ya bertutur, lomba bertutur dan juara tingkat nasional nih. Oke, semua itu bermula ketika masih kecil. Sebenarnya maksudnya, ada satu tontonan TV tentang dongeng, sepertinya si Antin kayaknya tertarik. Setelah menonton itu si Antin menceritakan kembali kepada ayah, ibu, kakak. Lalu kemudian, setiap hari juga saya tuh membacakan dongeng. Setiap malam membacakan dongeng untuk si adik sama si kakak lah berdua. Nah, kebenaran mereka ini juga tertarik untuk mendengarkan cerita itu. Ada pesan moralnya, mungkin dengan tokoh-tokohnya yang saya ambil. Dari situ, timbul satu ketertarikan ke mereka untuk berani untuk mencoba. Dan saya melihat pun mungkin dari bakat mereka tuh suka untuk berbicara, bahkan di kelas pun sama teman itu terus berbicara, ini Lihat sudah ada potensi tuh ya. betul, saya kok, apa mungkin ya potensi seperti ini, mungkin ya saya mencoba, dicoba. Jadi ketika, saya hanya mengatakan bahwa, "Ayo kita coba aja, tidak apa kamu menang atau kalah, ketika itu menang itu mungkin bonus buat kamu." Nah, dari situ ada satu latihan biar mereka juga lebih percaya diri untuk tampil. Hanya itu motivasi buat mereka. Terus, saya juga menyatakan bahwa ini bagus, sampaikan pesan moral kepada teman-temannya. Mungkin mereka ada yang mungkin teman yang tidak suka membaca buku, sampaikanlah itu. Siapa tahu mereka mungkin, dengan kamu menyampaikan dan mungkin cerita itu lagi menarik, mereka lebih senang untuk membaca buku dan mencari di mana sumber buku itu. Oke, ini bukan yang banyak juga, kemarin-kemarin kan saya sudah mengundang beberapa penulis bahkan dan memang novelis dan dia bilang parenting dari orang tua itu sangat penting terhadap anaknya nih. Kadang anak kan lagi mau bertanya, lagi membaca, orang tuanya nih acuh tak acuh bahkan lagi sibuk gadget mungkin. Nah, ibu melihat hal seperti itu seperti apa, Bu? Untuk saya sendiri ya, ini untuk saya sendiri saya melihat, eee, waktu yang harus memang kita luangkan untuk mereka. Terutama mungkin untuk membahas tentang buku-buku yang menurut kita itu menarik dan memang di usia seperti mereka, yang mereka memang harus tahu, itu yang kita bacakan kepada mereka. Juga untuk menimbulkan satu ketertarikan tidak hanya bergantung pada gadget yang tahu sekarang itu ya, selalu handphone handphone Iya. handphone. Jadi saya selalu, meminta pada mereka, beri waktu 1 jam, baca bukunya dia. Bahkan, untuk di sekolah mereka sendiri ini tuh bagus. Mereka ada memberikan, ada satu program gitu baca buku. Nah, baca buku itu buku kita bawa pulang, jadi setelah itu nanti kita kembalikan kita harus menceritakan isi buku. Isi buku yang di Isi buku bawah gelang itu ya? Nanti kalau sudah dibaca dapat stempel, nanti yang stempel paling banyak itu nanti katanya dapat hadiah. Ada rewardnya ya? Oh ya, Itu yang kita terapkan juga, setelah buku ini kamu baca, kamu harus bisa menceritakan di depan kita, baik ke kakaknya atau adiknya, ada ringan untuk kalian. Kita kumpulkan reward itu. Nah, itu yang menimbulkan motivasi mereka. Jadi bukan hanya karena reward itu, akhirnya lama-kelamaan jadi suka, terbiasa akhirnya. Jadi ketika mereka misal melihat ada promo buku, mereka akan kasih tahu, "Di sana ada promo buku loh, Ma, ayo kita lihat yuk." Mereka sendiri akan memilih buku yang mana yang mereka suka. Kita memberi kebebasan, yang mana buku itu asalkan harus habis untuk dibaca. Oke. Kimi sendiri nih senang baca buku berarti? iya senang. Buku-buku seperti apa sih genrenya nih? Sejarah kah, dongeng kah, atau buku seperti apa yang sering Kimi baca? Komik sih, komik baru kayak kuku ada namanya buku Y sama Keluarga Suter Irit gitu suka baca kayak komik-komik gitu, nggak tahu kenapa seru banget. Mhm. Kalau dari Kimi sendiri nih, apa sih hal dari Kimi yang bikin membaca buku itu bisa semenarik itu? Yang bikin menarik, yang bisa gitu ya. Kalau ngebaca buku tuh rasanya tuh senang kok tuh, ngebaca rasanya tuh kayak bisa halu-halu gitu. Oh. Jadinya Oh, berarti bisa mengimajinasikan dari isi bacaan itu Kimi ya? ya bisa imajinasi lucunya. Terus juga kalau diceritain lagi tuh lebih seru. Kalau ngeceritain kayak ke temen apa tentang buku apa tuh kalau ada temen kayak tuh temennya baca buku yang sama, terus kita juga saling ngebagi-ngebagi itu rasanya tuh seru banget. Kayak saling menggambarkan hal yang dibaca tuh Kimi ya? Iya. Oke. Nah, bertutur ini sendiri kan kita kayak berdongeng gitu kan, Kimi. Jadi kita membaca terus kita mendeskripsikan kayak menggambarkan situasi yang sedang terjadi. Itu Kimi, tips dari Kimi sendiri untuk bertutur yang seperti apa sih bisa menggambarkan situasinya? Dari suara-suaranya sih kan, misalkan tokoh-tokohnya tuh kayak laki-laki tuh kan suaranya berat, jadinya sering juga ikutan berat. Terus ya
kita pilih-pilih aja yang penting kayak, itu tuh benar gitu loh tokohnya itu. Suara tokohnya tuh bener sama tokohnya, kayak misalkan tokohnya tuh digambarkan tinggi, besar, apa, berarti suara kita harus berat juga, jangan tiba-tiba suaranya tinggi besar, suaranya cempreng. Oke. Kimi, kalau Kimi kan bahkan kemarin informasinya Kimi bahkan habis ngisi acara dongeng nih di salah satu hotel di Samarinda. Itu seperti apa sih kesibukan dari seorang Kimi selain mengisi-isi acara kayak gitu? Kimi ikut lomba juga, Kimi ikut-ikut lomba ngisi acara, apa ya kesibukannya main nih? Jujur banyak sih. Heeh. Kan selain bertutur ini bisa juga sunam lantai, bisa juga mau gambang mewarnai, main alat musik juga bisa. Dari sekolah Kimi sendiri, sekolah Budi Bakti itu ada eskulnya kah atau seperti apa? Ada ekskulnya, Heeh. ada. Kalau buat bercerita kayak gini tuh ada ekskulnya public speaking, ada juga yang ekskul senam hati, pokoknya lengkap lah ekskulnya itu. Nah, Kimi ada nggak bertutur yang Kimi ingat nih ceritanya mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Sobat Bisma ID, penggalan-penggalan ceritanya mungkin, Oh, ada nggak yang Kimi ingat? ada yang cerita kemarin tuh yang baru dilombakan itu Oh iya, ada. boleh, apa Kimi? Di bagian yang mana nih? Terserah Kimi di bagian yang menariknya atau yang apa menurut Kimi yang bagus. Oke, pesan moralnya. Boleh. Oke, oke, jadi gini. Pesan moral dari cerita ini adalah, jika ingin berpergian, kita harus isi kepada orang yang berada di rumah, agar mereka tidak bingung mencari kita. Dan kita harus saling tolong-menolong satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan. Berlakulah sopan di mana saja. Dan janganlah serakah, karena keserakahan akan membawa akibat yang buruk. Selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang paling bahagia di dunia. Nah itu favorit Kimi. Oke, itu Itulah apa judulnya Kimi? negeri orang gaib. Oke, Negeri Orang. Semoralnya. Bu, Ibu awal melihat potensi Kimi bisa seperti ini nih, dari mana Bu? Dari yang selain Ibu bilang tadi memang dia excited kalau bercerita pada teman-teman bahkan keluarga. Mungkin dari gaya bahasa tubuh ketika dia menceritakan itu dengan penuh ekspresi menceritakan. Ketika memang dia senang, memang benar bisa mengekspresikan, bisa menceritakan keadaan di kelas, keadaan teman-temannya. Nah, mungkin dari situ saya melihat, mungkin seperti inilah mungkin potensi untuk kita menceritakan kembali itu kita dapat jadi, ya itu saya mengatakan, "Ayo kita coba tuh untuk kompetisi, itu ada loh, untuk bercerita itu ada loh, menyampaikan kembali." Ya cuma, nah dengan senang hati mau, ya ayo. Oke, berarti memang sebenarnya nggak ada unsur paksaan memang dari Kiminya sendiri yang mau Bu ya? Ya saya lihat mungkin, senang untuk Potensinya dia ya. Apa aja sih yang sudah Kimi dapat nih dari hasil bertutur nih, kan dia sudah sering juara, mungkin paling jauh dia kemarin katanya juara nasional di Surabaya Bu ya? Wah, iya. yang Seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan untuk pengalaman soal Kimi sendiri ke teman-teman Sobat Bersama ID? kalau mungkin yang didapatkan, dari beberapa lomba mungkin yang pernah diikuti sama Kimi ini, seperti dulu ada satu lomba tema KIK juga untuk juara satu tingkat Kalimantan Timur, kemudian untuk yang ini juga naik ke nasional untuk, lomba ketutur. Kemudian pengalaman yang didapat pasti banyak yang didapat, bukan hanya dari segi materinya, pengalaman, terus bisa mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang mungkin biasa kini cuman baca di buku-buku, hanya mungkin bertanya kepada kita, tapi pada saat itu bisa untuk melihat secara langsung dan menceritakan kembali ke depan teman-teman ketika sampai di sekolahan seperti Terus juga banyak teman di sana dari berbagai daerah. kita paling berhandang mungkin teman dari berbagai negara. Bisa berbagi cerita Kimi ya? Ada grupnya. Oh, grupnya tuh apa teman-teman yang memang bertutur dari seluruh Indonesia atau seperti apa Kimi? Kan kemarin itu yang lomba perpustakaan itu bertutur tingkat nasional ya. Pasti ada yang dari provinsi Kalimantan Timur, Yogyakarta, apa semuanya ada di grup ya. Waktu itu kemarin itu ada berapa provinsi gitu yang nggak hadir. Jadi cuma 30 provinsi. Dan semuanya 30 dia tuh semuanya ada di grupnya. Kimi selain bertutur nih, mungkin ke depan apa sih yang pengen Kimi lakukan? Atau bakal tetap konsisten kah terkait bertutur untuk lebih berkembang lagi lah ke depannya seperti apa Kimi? Nanti dilihat. Oke.
digabungkan aja, digabung-gabungin. Bikin menggabungkan antara kesenian daerah dan literasi yang akan dilakukan sekarang, karena sekarang lagi untuk belajar kesenian daerah. Yang suatu hari mungkin nanti bisa kita gabungkan ketika ada momen momen untuk cerita daerah itu yang akan kita angkat nantinya. Persiapannya sudah ke sana. Nah, Bu, ini kan kita tahu, Bu, literasi di Kaltim ini sangat rendah walaupun dia minat bacanya kita bisa tahu lah 62,22%. Tapi literasi memahami isi bacaan itu masih minim untuk Kalimantan Timur. Ibu kan dari ibunya Kimi ini tentu dengan Kimi bisa bertutur seperti ini rajin membaca. Ada nggak tips kepada para orang tua yang sedang menonton Ibu mungkin bisa disampaikan? Oke, untuk menonton semua, eee, tingkatkan lagi literasi untuk kepada anak kita. Caranya, sempatkanlah, luangkan waktu kita. Ambil satu buku, bacakan kepada mereka, dan mungkin ketika mereka, tidak mau mendengarkan, kita bisa memakai suatu reward kepada mereka, atau untuk bisa mendengarkan dan mau untuk menceritakan apa yang jadi kita ceritakannya, apakah mereka kira-kira sudah paham atau mengerti isi dari bacaan itu. Seperti itu. Kalau Kimi sendiri ada nggak yang pengen disampaikan kepada teman-teman? Membaca itu cara pintar buat pintar. Jadi banyak-banyak membaca. Selain itu ada nggak tips nih Kimi misalnya teman-teman bisa nih membaca tapi apa lagi sesuai isi hati mungkin atau yang lagi pengen dibaca atau seperti apa? Kalau Kimi sendiri untuk membaca buku tuh apa sih nih yang dilihat? Pertama, sampul bukunya harus menarik. Judulnya harus menarik. Terus misal terus kan nanti isinya juga harus menarik nih. Masa depannya menarik, dalamnya nggak menarik. Jadi hmm, jadi kalau misalkan sampul bukunya nggak menarik tapi judulnya menarik, ya tetap mau baca. Kalau lama-lama juga nggak ada yang menarik, ya udah baca aja yang nggak menarik. Siapa tahu dalamnya seru dan ternyata ada juga yang seru. Oke, berarti kalau dari seorang Kimi sendiri tipsnya dari sampulnya, dari covernya nih si Kimi ya? Iya, Covernya, judulnya, mungkin ada judulnya yang kurang menarik tapi begitu dibaca isinya menarik ya? ada Oke, Kimi sendiri untuk bertutur ini apa sih apa ya genre bertutur yang sering Kimi bawakan tuh? genre ya. Mhm. Tipe-tipe ceritanya kayak tadi kan Negeri Goib ya? Nah, apalagi tuh selain itu? Seringnya sih cerita rakyat, legenda-legenda gitu. Ya seringnya kayak gitu. Oke, berarti legenda-legenda ya? Karena juknisnya seperti itu, biasa Memang jurnis sudah ditentukan. oh sudah ditentukan Bu ya, berarti dari kimia tinggal memperdalam aja Bu ya? Tinggal mencari apa bacaan yang sudah pernah kita baca. Sampai Mbak Kimi ceritain orang gaibnya nggak serem, Mbak. Jadi ada guru Kimi namanya Kaica. Terus itu dibuat dia itu ya kan kayak kesan negeri orang gaib tuh kan kayak serem-serem. Iya. Tapi ini ceritanya dibuat lucu gitu. Berarti Buat anak-anak. untuk anak-anak memang ya? Oke. Dari Ibu sendiri Bu, ke depan mungkin harapan terhadap Kimi nih seperti apa Bu? Ya harapan saya, terus tingkatkan kemampuan untuk literasi dan dia harus rajin membaca. Karena dengan rajin membaca itu, pengetahuan tuh kita bisa dapat. Oke, berarti memang peran orang tua itu sebenarnya sangat penting Bu ya, parenting itu sangat penting Bu ya, untuk Ya, anak-anak. betul. Karena, yang terdekat dengan kita, ya Pak ya, yang terdekat dan motivasi terbesar ya pasti dari kita kan, motivasi itu. Oke. Soalnya banyak walaupun yang kita nggak tahu di Samarinda atau enggak, kadang ada anak-anak yang hobi menulis, melukis, dan lain-lain, tapi gurunya menegur, "Ngapain sih kamu kayak gitu? Gini gini." Nah itu seperti apa Kimi kalau menghadapi kayak gitu tuh? Kalau digituin ya sama gurunya udah, "Ih gak apa-apa gambar aja kamu lagi, gambarmu loh bagus." Berarti memang harus memotivasi diri sendiri Kimi ya? Iya jangan lupa motivasi orang lain juga biar semangat juga dia. Nah itu banyak Bu, kadang hal-hal seperti itu. Ibu melihat hal seperti itu seperti apa? Ketika melihat orang seperti itu ya penilaian mereka. Saya hanya mengatakan, ketika mungkin ada orang yang berkata ketika kamu menggambar itu jelek, yakin pada dirimu sendiri. Yakin bahwa itu penilaian orang, tapi kita sudah membuat yang terbaik versi kita. Lakukan itu sudah, jangan percaya pada kata orang dan jangan sampai kita jadi patah semangat untuk itu, seperti itu. Jadi motivasi itu memang perlu, motivasi Kimi itu bukan hanya dari saya, dari kakaknya juga ada. Mungkin melihat lebih dulu perjalanan kakaknya, yang si adik ini lihat, oh jalanan kakak ini. Jadi ketika dulu itu pernah bercerita ketika kakaknya mendapat, dia mengatakan, "Aku juga mau kayak kamu, boleh aku pegang itu piala?" Seperti itu. Kakaknya Kimi sendiri apa Bu?
SMP sekarang. SMP. Memang lomba-lomba juga atau Saya lomba juga deh. Oh iya, iya, juara Marathon 1 yang Kimi juara 1 nasional tuh sebelumnya lagi tuh dia tuh hampir satu yang membagam-bagam itu baru aku bilang, "Lihat aja ya nanti aku juara 1 ya, mau juara 1." Oh, berarti motivasinya Kimi sendiri juga datang dari kakaknya Kimi ya? Challenge untuk kakaknya juga. Tanya challenge, nanti suatu hari, nanti Kak lihat, aku pasti bisa mengalahkan kamu Kak. Wah, challenge-nya Challenge dari Kimi sendiri tuh, Bu, ya? Oke. Bu, apa sih dari seorang ibu nih, bahkan kakaknya Kimi juga lomba juara, Kimi juara, ada nggak tips dari seorang ibu nih kepada teman-teman yang lagi menonton, mungkin ibu bapaknya mereka yang mungkin mereka belum tahu potensi anaknya, tapi sebenarnya anaknya berpotensi nih, Bu? sebenarnya, dorongan Kimi itu ya dari orang tua, dari saya sendiri dan dari papa Kimi sendiri. Oke. Itu sangat mendorong, semisal kita melihat mungkin bakatnya seperti ini, yuk kita cobakan. Dan juga motivasi itu juga datang dari sekolah. Sekolah itu mereka, terus mengasah bakat minat anak, mereka akan turunkan kita ketika kita siap di satu lomba, ataupun itu lomba internal sekolah dulu, itu benar-benar sangat membantu untuk kita sendiri. Berarti lingkungan sekolah juga penting nih, Bu, ya, terhadap tumbuh kembang sang anak ini. Tuh, lingkungan sekolah itu sangat mendorong kita, bahkan mereka yang bisa memberitahu misalnya di sekolah, "Bu, anak ibu ini sepertinya bisa ke sini loh Bu. Bolehkah maksudnya nanti kita carikan lagi untuk guru atau coba Bu cari bimbingan lagi. Ini potensinya bagus di sini." Nah, dari situ lingkungan itu banyak 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 Pak. Kimi sendiri nih, di sekolah gimana sih lingkungannya? Apakah mendukung memang Kimi bahwa memiliki bakat bertutur ini atau seperti apa, Ki? Iya ngedukung baru jadi kan misalkan ada lomba, dikasih latihan sama guru-gurunya, kayak walaupun dalam perjalanannya kan jadinya kepotong kan. Dikasih materinya yang tadi ketinggalan, jadi IPR gitu. Terus kayak pas Kimi menang lomba tuh gurunya tuh kayak pada kompak-kompak. Pas Kimi lewat-lewat itu dibilangin, "Selamat, selamat, selamat, ih senang." Berarti mereka excited dan mengapresiasi sih, Kak. Sangat bagus apresiasi dari mereka. Ya itu merupakan nilai plus juga, Bu, ya. Apresiasi dari orang anak jadi termotivasi untuk lebih baik lagi ke depannya, Bu, ya. Nah, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit di belakang, Bu, terkait O2SN tuh apa, Bu? Kimi ada sempat ikut atau seperti apa? Iya, ikut O2SN bidang apa? Mungkin bisa dijelaskan? Senam lantai. Oke, O2SN senam lantai. Berarti nih, teman-teman, selain bertutur, Kimi juga punya bakat lain. Senam lantai itu seperti apa, Kimi? Bisa jelaskan? Gimnastik. Oh, kayak salto-salto kayak gitulah, tapi dalam satu rangkaian gitu. Baru lombanya tuh ada kayak ya banyak dibagi banyak-banyak itu dalam satu lomba tuh ada kayak kategori-kategorinya gitu. Nanti diambil satu-satu nilainya dipisah-pisah gitu. Nanti udah nilainya diambil terus digabung. Nanti ada juaranya tuh all round sama per ahad. Oh, oke. Berarti memang di Budi Bakti ini banyak banget ekskulnya, Bu, ya? Iya, ekskulnya banyak. Oke, nah ini disclaimer juga untuk Sobat Bersama ID, saya dulu sempat ngajar juga beberapa tahun lah di Budi Bakti, tapi ekskulnya di sport. Dan memang kenal sama guru-gurunya, memang gurunya sangat apresiasi anaknya memiliki bakat, memang langsung diarahkan, dorongan mereka memang kuat. Regan itu kalau nggak salah gimnastik Iya. ya? Ya sama tuh, lomba sama Kiwi sama. Jadi itu yang untuk pria, ini yang jauh. Oke. Mungkin closing statement dari Ibu nih, terakhir ada nggak yang pengen disampaikan ke teman-teman Sobat Bersama ID, ke depannya seperti apa? Optimiskah literasi kita bakal meningkat walaupun ya kita tahu sumber daya manusia kita ya seperti ini, tapi ke depannya ada nggak motivasi kepada mereka agar ke depan lebih sering lagi baca buku? Ya kita tahu di Dinas Perpustakaan nih, Bu, sekarang lagi banyak mereka mengupayakan seperti e-book, buku baca etam, dengan scan dan nggak perlu datang ke perpus sudah bisa baca buku, seperti apa, Bu? Ya, untuk teman-teman semua, untuk meningkatkan literasi, dari orang tua sendiri perlu satu motivasi juga kepada anak. Dan, kita mengingatkan kepada anak bahwa, dari buku itu kita bisa tahu isi dunia. Walaupun kita belum pernah ke sana, kita baca itu buku, pengetahuan kita akan bertambah. Buku jendis Seperti itu ada pepatah yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Nah, dari buku itulah kita buka lembar per lembar, di sananya mengandung banyak pesan-pesan yang bisa kita ambil. Seperti itu teman-teman semua. Jadi, rajin-rajinlah untuk membaca buku. Terutama untuk
Ibu-ibu semua, ayo sempatkan dan luangkan waktu. Oke, Kimi, ada nggak mau disampaikan ke teman-teman nih? Mungkin teman-teman sekolah Kimi atau yang lagi nonton nih? Oh, ayo ngebaca buku biar kita bisa bagi-bagi cerita, terus juga biar bahan obrolannya seru. Oke, jadi biar semakin sering baca buku, makin banyak referensi yang kita keluarkan, Kimi ya. Iya, Oke, Sobat Pusama ini mungkin sudah hampir setengah jam kita menemenin teman-teman semua dan kita tahu buku adalah jendela dunia, jadi jangan berhenti untuk membaca buku sampai kita tahu apa isi dunia. Saya Aditya Setiawan dan Kimi beserta ibunya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Pusama ID. Sampai jumpa.